Profil negara. Negara ini bernama lengkap Republik Islam Pakistan, dengan presiden sebagai kepala negara didampingi Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kota negara Pakistan bernama Islamabad, atau artinya itu kota Islam. Secara geografis, Pakistan berada di benua Asia bagian selatan, serta berbatasan dengan negara India dan China di sebelah timur, di sebelah barat dengan negara Iran dan Afghanistan, di sebelah utara dengan negara Afghanistan, serta di sebelah selatan dengan Laut Arab. Luas wilayah negara Pakistan sebesar 881.913 km persegi, dengan jumlah penduduknya sebesar 241 juta jiwa. Untuk agama, sudah jelas ya teman-teman, namanya juga negara Islam. Pasti sebagian besar warganya memeluk agama Islam. Sedangkan untuk etnis, di sini tuh terdapat banyak sekali kelompok etnis yang bahkan pemerintah Pakistan sendiri tidak memiliki data resmi tentang jumlah pastinya. Namun diperkirakan ada sekitar 70 kelompok etnis di negara Pakistan ini teman-teman. Ada 5 etnis yang terbesar, yaitu etnis Punjab, Pashtun, Sindh, dan Saraiki. Lalu untuk bahasa resmi yang dipakai di negara ini ada 2, yaitu bahasa Urdu dan bahasa Inggris. Kalian mau tahu bahasa Urdu itu kayak gimana? Yuk kita ambil kalimat. Halo teman-teman, nama saya Paimin, aku cinta kamu. हेलो दोस्तों, मेरा नाम पेमीन है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ. Indeks pembangunan manusia di negara Pakistan menempati peringkat 168 dunia, atau masuk peringkat terendah ketiga di Asia teman-teman. Coba kita bandingkan sama negara kita Indonesia yang katanya memiliki SDM yang rendah. Tuh, Indonesia peringkat 113 dunia. Pakistan termasuk sebagai negara yang berkembang dengan kelompok ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah. Perekonomian negara ini bertumpu pada industri pertambangan, industri peralatan olahraga, aneka barang dari kulit, industri tekstil dan pakaian, bahan kimia dan farmasi, peralatan medis, industri pertahanan, serta produk pertanian, dengan ekspor terbesarnya ke negara Amerika, China, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan mata uang yang dipakai di sini bernama Rupee Pakistan. Kurs 1 Rupee setara dengan 58 rupiah. Kehidupan di Pakistan. Seperti namanya, Republik Islam Pakistan. Maka, agama Islam adalah agama resmi di negara ini, teman-teman. Nah, karena Islam adalah agama resmi, maka secara konstitusi, Presiden dan Perdana Menteri Pakistan itu wajib beragama Islam. Nggak boleh non-muslim. Posisi tertinggi non-muslim adalah sebagai menteri, teman-teman. Itu pun jumlahnya sangat terbatas. Patut kalian ketahui jika Pakistan di tahun 2024 menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, menggeser posisi Indonesia. Sebagian besar muslim di sini menggunakan mazhab Hanafi. Yang menarik nih, meskipun Islam sebagai agama resminya, pemerintah Pakistan ternyata tidak memaksakan para wanita untuk memakai jilbab. Mau pakai terserah, nggak pakai ya nggak apa-apa. Sekarang kita lihat berapa sih jumlah orang miskin di sini. Menurut laporan dari Institut Ekonomi Pembangunan Pakistan di tahun 2024, 39,5% penduduk di Pakistan berada di bawah garis kemiskinan multidimensi. Sedangkan provinsi yang penduduknya itu banyak yang miskin adalah Balochistan. 70% penduduk di provinsi ini tuh miskin-miskin. Lalu UMR di negara Pakistan sebesar Rp37.000 per bulan, atau sekitar 2,1 juta rupiah per bulan. Nama. Tahukah kalian jika nama Pakistan baru ada di tahun 1933 yang dicetuskan oleh Chaudhry Rahmat Ali? Pada awalnya, nama itu tuh bukan Pakistan teman-teman, melainkan Pakstan. Ya kayak kurang tendang banget ya. Bagusan Pakistan. Nah, Pakstan sendiri memiliki makna yang mewakili suku-suku bangsa yang ada di sini. P. Punjab, A. Afghania, K. Kashmir, S. Sindh, dan Tan Balochistan. Jika di otak-atik matuk, maka Pakstan dalam bahasa Persia juga memiliki arti yang bagus teman-teman. Pak artinya jernih, lalu tan artinya tanah. Kalau digabungkan menjadi satu, tanah yang jernih, suci, bersih, tanpa noda. Asik. Bapak Rahmat Ali ini ternyata juga pernah mengusulkan nama untuk wilayah yang kini bernama Bangladesh, yaitu Banglastan, yang artinya tanah orang Bengal. Gimana ya teman-teman? Bagusan Banglastan atau Bangladesh? Tulis di kolom komentar ya.
Halo teman-teman, Pak Imin sekarang berada di Balochistan, sebuah provinsi di negara Pakistan. Provinsi ini merupakan provinsi terbesar di negara Pakistan. Luasnya setara dengan 40% dari total luas negara Pakistan, yaitu sebesar 347.190 km persegi, dengan jumlah penduduknya hampir 15 juta jiwa. Baru saja pada tanggal 8 Mei 2025 kemarin, wilayah Balochistan Pakistan tiba-tiba mendeklarasikan diri sebagai negara yang merdeka lepas dari Pakistan, yaitu dengan nama Republik Demokratik Balochistan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yuk kita bahas ya teman-teman. Kita mulai cerita ini dari sejarah awal mula serta latar belakang. Mengapa sih Balochistan menginginkan merdeka? Di zaman dahulu pada tahun 1666, di wilayah Balochistan berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kekhanan Kalat. Kerajaan ini merupakan gabungan dari konfederasi suku-suku Baloch atau suku pengembara, layaknya Mongol gitu teman-teman. Nah, orang-orang Baloch menganggap diri mereka sebagai keturunan dari bangsa Medes atau orang asli dari Persia kuno. Pada abad ke-19 atau sekitar tahun 1800-an lah, kerajaan ini mulai melemah teman-teman. Hal ini dikarenakan adanya serangan dari kerajaan-kerajaan tetangganya dan berhasil merebut sejumlah wilayahnya, seperti serangan dari Emirat Afghanistan serta dari Kekaisaran Qajar dari Iran. Nah, di sisi lain ada pula para penjajah dari Inggris yang telah berhasil mengambil alih India. Praktis teman-teman, Kekhanan Kalat ini posisinya itu sangat-sangat kepepet, terjepit di antara kepungan musuh-musuhnya. Coba kalian bayangkan kalau jadi pemimpinnya. Pusing-pusing tuh teman-teman. Akhirnya pada tahun 1875, Kekhanan Kalat menandatangani perjanjian dengan Inggris supaya wilayahnya itu dijaga. Oke, Inggris mau dong teman-teman. Tapi ada syaratnya, yaitu wilayah Balochistan harus dipecah. Balochistan Utara dicaplok oleh Inggris sebagai bagian dari British India. Sedangkan Balochistan Selatan tetap menjadi Kekhanan Kalat. Lalu wilayah yang telah dianeksasi Kekaisaran Qajar harus rela diserahkan. Nah, kalau saat ini bernama Provinsi Sistan Balochistan, milik negara Iran, atau provinsi terbesar kedua di negara Iran teman-teman. Kekhanan Kalat resmi diberikan kebebasan oleh Inggris sebagai negara yang merdeka pada tanggal 12 Agustus 1947, lalu diikuti kemerdekaan Pakistan pada tanggal 14 Agustus, lalu disusul oleh India di tanggal 15 Agustus. Pemimpin Kekhanan Kalat saat itu bernama Ahmad Yar Khan. Beliau saat itu dibujuk oleh mantan penasehatnya untuk bergabung ke negara Pakistan. Mantan penasehatnya ini bernama Muhammad Ali Jinnah, yang dijuluki juga sebagai bapak pendiri negara Pakistan. Dan benar saja teman-teman, pada tanggal 27 Maret 1948, Kekhanan Kalat akhirnya memutuskan untuk gabung ke negara Pakistan dengan status otonomi khusus. Kalau di sini kayak Kesultanan Yogyakarta. Namun keputusan ini ditentang oleh sejumlah pejabat dan anggota kerajaan, sehingga memicu pemberontakan Balochistan. Namun skalanya ini masih kecil teman-teman. Selanjutnya pada tahun 1955, otonomi khusus Kekhanan Kalat ini dihapuskan dan digantikan menjadi Provinsi Balochistan. Dan ini yang menjadi petaka, karena merasa jabatannya itu dihilangkan serta tidak dianggap lagi sebagai penguasa. Pemimpin Kekhanan Kalat yaitu Ahmad Yar Khan mendeklarasikan diri lepas dari Pakistan pada bulan Juni 1958. Pakistan yang menganggap ini sebagai pemberontakan akhirnya menyerang Balochistan teman-teman. Dan pasukan Pakistan ini berhasil menangkap Ahmad Yar Khan pada bulan Oktober 1958. Nah, hal inilah yang memicu semakin besarnya perlawanan yang dilakukan oleh kelompok nasionalis Balochistan. Hal ini juga dimanfaatkan oleh India, teman-teman. India diduga mensupport kelompok pemberontak di Balochistan. Namun tentu saja hal ini dibantah oleh India.
kalau menurut Pak Imin sih, India ini pasti bantu teman-teman. India dan Pakistan ini juga main proksi-proksian. Pakistan mendanai kelompok pemberontak di Kashmir, India, sedangkan India mendanai kelompok pemberontak di Balochistan. Duh, repot banget nih. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Kemarahan masyarakat Balochistan terhadap Pakistan semakin diperparah dengan kondisi hidup masyarakat di sini yang sebagian besar masih miskin. Diperkirakan terdapat 70% dari total penduduk Balochistan yang hidup di bawah garis kemiskinan multidimensi. Padahal provinsi ini merupakan provinsi yang sangat kaya sumber daya alam seperti minyak, gas, tembaga, bahkan emas juga ada. Namun sebagian tambang ini malah dikuasai oleh China. Wah. Alasan berikutnya, Pakistan ini melakukan uji coba senjata nuklirnya di wilayah Balochistan pada tanggal 28 Mei 1998 yang lalu. Ini menambah kemarahan warga di sini teman-teman, karena banyak warga di sekitar yang terkena oleh radiasi nuklir tersebut. Karena trauma inilah, setiap tanggal 28 Mei setiap tahunnya, warga Balochistan itu melakukan demonstrasi. Puncaknya pada tanggal 8 Mei 2025 atau tepat sehari setelah serangan India ke Pakistan, Republik Demokratik Balochistan resmi dideklarasikan oleh Mir Yar Baloch. Nah, sebagai negara yang baru, Balochistan langsung tuh berkirim surat ke negara India dan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar diakui oleh dunia. Namun sayangnya teman-teman, sampai saat ini Republik Balochistan ini belum ada yang mengakui dan bahkan dianggap pemberontak oleh Pakistan. Wah, repot nih teman-teman. Bagaimana nih kalau menurut kalian? Kashmir. Kali ini Pak Imin akan membahas tentang masalah yang terjadi di Kashmir. Gara-gara Kashmir inilah tentara Pakistan dan India saat ini saling serang teman-teman. Padahal pemandangan alam di Kashmir itu bagus-bagus banget. Lalu apa sih yang terjadi di sini? Masalah ini nggak cuma sebatas serangan teroris tembak-tembakin wisatawan. Ternyata sangat ruwet teman-teman. Yuk sini, Pak Imin ceritain. Sekarang kita urutkan dulu ya teman-teman, supaya kita bisa melihat masalah Kashmir ini secara menyeluruh. Kita mulai ketika Kashmir saat itu berada di bawah Kekaisaran Mughal, sebuah kerajaan Islam salah satu yang terbesar di dunia. Wilayah Kashmir di bawah Mughal dari tahun 1586 hingga direbut oleh Kesultanan Durrani dari Afghanistan di tahun 1752. Ini juga sama seperti Mughal, yaitu kerajaan Islam. Nah, karena dikuasai lama oleh kerajaan Islam, membuat demografi penduduk di Kashmir menjadi mayoritas beragama Islam. Tahun berganti tahun, tiba-tiba wilayah Kashmir ini mendapat serangan mendadak dari Kekaisaran Singh di tahun 1819. Kekaisaran Singh ini merupakan kerajaan yang agama resminya adalah Singh. Apaan itu, Min? Agama Singh merupakan gabungan atau perpaduan dari ajaran agama Islam dan Hindu. Mengapa bisa tercipta agama seperti itu? Hal ini terjadi karena di masa lampau di abad ke-15 di wilayah Punjab terjadi perang antara kubu Islam dan Hindu, membuat kedua ajaran agama itu tidak lagi dipercaya oleh masyarakat. Loh, kok bawa-bawa agama tapi bunuh-bunuhan? Nah, maka dari itulah nilai-nilai yang menurut mereka itu baik dari ajaran Hindu dan Islam diserap dan disatukan menjadi satu, menjadi agama Singh. Patut kalian ketahui jika raja-raja dan keturunan dari kerajaan Singh ini memakai nama Singh. Jadi kalau kalian ketemu atau kenalan sama orang India yang memiliki marga Singh seperti Pratap Singh, nah itu keturunan darah biru teman-teman. Yang unik nih, meskipun kerajaan Singh ini menjadi penguasa, namun sekitar 80% warga Kashmir merupakan pemeluk agama Islam. Hal ini terjadi karena Islam memang sudah ada 400 tahun sebelumnya. Lalu petaka itu datang ketika terjadi serangan dari Inggris di tahun 1845. Karena Inggris itu peralatan militernya itu lebih canggih, kerajaan Singh akhirnya menyerah dan mengaku tunduk di bawah Inggris. Inggris akhirnya menjadikan kerajaan Singh sebagai bawahannya dan dirubah namanya menjadi Negara Kepangeranan Jammu dan Kashmir. Pada awal pemerintahan kerajaan Singh dan dilanjutkan ke Negara Kepangeranan, masyarakat itu hidup secara berdampingan teman-teman. Antara agama Singh, Islam dan Hindu, semuanya itu akur-akur saja.
Sampai akhirnya ada seorang maharaja yang bernama Hari Singh. Orang ini berkuasa pada tahun 1925. Maharaja ini sangat membatasi pergerakan orang-orang Islam. Di zaman itu, orang-orang Islam banyak yang miskin dan kelaparan, sehingga memicu tumbuhnya kelompok separatis yang didasarkan atas agama, yaitu Islam. Puncaknya di tahun 1947, Inggris tiba-tiba membagi wilayah India menjadi dua berdasarkan agama. Mayoritas Islam dinamakan Pakistan, sedangkan mayoritas Hindu namanya tetap sebagai India. Keduanya kemudian dimerdekakan. Nah, ini masalahnya teman-teman. Negara Kepangeranan Jammu dan Kashmir, bangsawan dan keluarga kerajaannya itu mayoritas beragama Hindu dan Sikh, sedangkan mayoritas rakyatnya beragama Islam. Nah, Maharaja Hari Singh ternyata bimbang mau gabung India atau gabung ke Pakistan. Maharaja Hari Singh lalu memutuskan Jammu dan Kashmir tetap menjadi negara yang merdeka, tidak mau bergabung ke manapun. Keputusan Hari Singh ternyata tidak direspon baik oleh kalangan Islam, teman-teman. Akhirnya meletus tuh pemberontakan dari komunitas muslim yang dibantu oleh Pakistan. Tidak disangka-sangka, Maharaja Hari Singh ternyata meminta bantuan kepada India untuk mengusir para pemberontak muslim dan Pakistan. India mau bantu teman-teman, asalkan wilayah Kepangeranan Jammu dan Kashmir mau bergabung ke India. Karena cemas, Hari Singh akhirnya setuju dan bergabung ke India. Nah ini, pasukan Pakistan akhirnya bentrok dengan India dan menyebabkan perang India-Pakistan untuk pertama kalinya. Perang ini dimulai di tahun 1947 dan berakhir di tahun 1949 dengan hasil imbang. Wilayah Kashmir yang dikuasai oleh Pakistan dan India sampai hari ini masih menjadi sengketa. Pakistan itu merasa seluruh wilayah Jammu dan Kashmir menjadi milik Pakistan. Sedangkan India juga mengklaim wilayah Jammu dan Kashmir yang diduduki oleh Pakistan merupakan wilayah dari India. Nah, karena di wilayah Kashmir ini sebagian besar penduduknya adalah Islam, sedangkan Pakistan adalah negara Islam, maka banyak tuh terdapat kelompok perlawanan di Kashmir yang membawa-bawa nama Islam. Mereka ingin Kashmir itu disatukan saja ke Pakistan, dan mereka ini tidak mau dipimpin oleh India yang mayoritas beragama Hindu. Maka dari itulah Pakistan secara rutin mengirimkan senjata-senjata kepada kelompok perlawanan ini, teman-teman. Karena perbedaan agama, pemerintah India akhirnya berpikir, gimana ya cara meredamnya? Akhirnya India membuat Kashmir dijadikan sebagai daerah otonomi khusus di tahun 1954. Namun sayangnya di tahun 2019 yang lalu, Perdana Menteri India Narendra Modi mencabut hak otonomi khusus dari Kashmir dan disetarakan dengan daerah-daerah lain di India. Ini nih yang menjadi salah satu pemicu bangkitnya kelompok bersenjata Islam radikal. Dan tentu saja mereka juga didukung oleh Pakistan. Makanya saat terjadinya serangan wisatawan di Kashmir beberapa hari yang lalu, India itu langsung menyalahkan Pakistan. Sedangkan Pakistan itu lepas tangan. Loh, itu kan bukan saya yang menyerang, melainkan kelompok pemberontak kayak KKB Papua gitu, teman-teman. Tuh kan, pusing kan? Pak Imin juga pusing. Pakistan ini pinter banget ya kalau cuci tangan. Tapi India sudah mencium. Ya, tetap aja kedua negara ini kembali terancam perang. Karena pertikaian inilah kedua negara bahkan sampai mengembangkan senjata nuklir. Pakistan di tahun 1972 dan India di tahun 1967. Wah, bisa bahaya nih teman-teman. Semoga aja nggak jadi perang ya, supaya dunia ini aman dan tentram. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Ayo silahkan tulis di komentar ya teman-teman. Militer Pakistan. Tahukah kalian teman-teman, jika negara Pakistan memiliki jumlah tentara salah satu yang terbesar di dunia? Indonesia mah kalah jauh teman-teman. Yuk kita lihat data dari International Institute for Strategic Studies. Jumlah tentara Pakistan menempati peringkat 7 terbesar di dunia, yaitu memiliki 660.000 orang personel tentara. Sedangkan negara kita yang wilayahnya itu luas berpulau-pulau, jumlah tentaranya itu hanya 400.000 orang aja teman-teman. Jauh banget kan? Nah, selain jumlah tentaranya itu yang sangat gede, peralatan militer Pakistan ternyata juga nggak kaleng-kaleng. Pakistan memiliki lebih dari 2.600 tank, serta memiliki sekitar 18.000 kendaraan lapis baja, 121 kapal, termasuk 8 kapal selam.
Ini nih, kita kalah jauh. Negara kita aja cuma punya 4 kapal selam. Pakistan juga memiliki 1.400 pesawat. Belum lagi pesawat yang tidak berawak alias drone. Jumlahnya ada ratusan teman-teman. Jangan lupa juga Pakistan juga memiliki senjata nuklir. Negara ini adalah satu-satunya negara mayoritas muslim yang memiliki senjata nuklir teman-teman. Loh, Iran kan juga punya Min. Iran itu punya fasilitas penelitian nuklir, namun Iran tidak memiliki senjata nuklir. Nah, kecanggihan militer Pakistan ternyata tidak lepas akan bantuan dari negara China. Yang sudah kita ketahui bahwa Pakistan dan China adalah sahabat sejati. Mereka berdua ini tidak terpisahkan teman-teman. Pakistan bahkan membangun perusahaan industri pertahanan yang bekerja sama dengan negara China. Seperti kerjasama pembuatan tank Al-Khalid serta pesawat tempur PAC-JF-17 Thunder. Tuh, patut kalian ketahui juga ya teman-teman, jika Pakistan ternyata juga membina hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, terutama di bidang militer. Bahkan, negara Pakistan telah terdaftar sebagai salah satu anggota sekutu Amerika non-NATO. Wih, ngeri juga ya teman-teman, backingannya Pakistan. Ada China dan Amerika. Jalan berbahaya. Inilah salah satu jalan raya paling berbahaya di dunia teman-teman. Namanya adalah Jalan Fiery Meadows yang letaknya di wilayah Gilgit-Baltistan. Lebar jalanan ini sangat sempit sekali teman-teman. Belum lagi di satu sisi langsung menghadap jurang. Serta jalanan juga masih tanah dan kerikil. Yang tambah ngeri pas papasan teman-teman. Meleng dikit, insya Allah bakal ketemu malaikat. Alasan pemerintah Pakistan tidak kunjung memperbaiki jalan ini karena medannya itu sangat-sangat berbahaya. Di samping itu, proyek perbaikan jalan juga akan diprotes oleh Akamsi karena dapat mempengaruhi pendapatan mereka dari penyewaan jeep. Makanya ya dibiarin aja teman-teman. Sedangkan panjang jalan Fiery Meadows ini sekitar 16 km. Jika kalian naik jeep, dibutuhkan waktu 2 jam perjalanan untuk sampai ke tujuan, yaitu base camp pendakian gunung Nanga Parbat. Tuh, gunungnya cantik banget ya teman-teman. Gunungnya ini tingginya mencapai 8.126 meter di atas permukaan laut, serta menjadi gunung tertinggi ke-9 di dunia. Hal unik di Pakistan. Tahukah kalian teman-teman, jika sebagian besar warga pria di negara Pakistan lebih suka menggunakan baju gamis terusan panjang. Biasanya mereka sambil memakai kopiah atau peci. Pakistan merupakan salah satu negara dengan penduduk termuda di Asia. Jika di rata-rata nih, usia rata-rata penduduk di Pakistan adalah 22,7 tahun. Makanya di jalan-jalan banyak tuh anak-anak muda orang-orang Pakistan yang berkeliaran. Sedangkan angka kelahiran di Pakistan juga cukup tinggi teman-teman. Salah satu yang tertinggi di Asia. Jika di rata-rata, wanita Pakistan melahirkan 3,5 orang anak selama hidupnya. Terima kasih teman-teman sudah nonton sampai selesai. Bagi kalian yang mau membantu dan mendukung channel Tio JB, kalian bisa kirim melalui super chat, super thanks, atau berlangganan secara eksklusif. Jangan lupa ya untuk subscribe channel Tio JB dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kita. Silakan nih kalau ada request, kritik, saran, kirim salam, atau apapun itu kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi dan